Bab 2502 lawan 5. 2521 lawan 5. Meskipun dia tidak siap, reaksi Song Che sangat cepat setelah pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berbalik karena sudah terlambat. Serangan Suzimo sangat ganas dan sangat cepat. Pada level ini, kesalahan apapun bisa menyebabkan seseorang terluka parah. Punggung Song Che menghadap Suzimo. Dalam sekejap, dia mengeksekusi langkah eksekusi dan sebuah pedang muncul di bawah kakinya. Langkah eksekusi bukan hanya sekedar teknik gerakan, tapi juga sarana pembalasan. Advertisement. Di bawah serangan Great Chaos Essence Palem milik Suzimo, banyak pedang merobek celah dan Song Che melewatinya, menghindar ke samping. Reaksi itu memang menunjukkan kekuatan Song Che yang luar biasa. Tak satu pun ahli yang masuk dalam 10 besar prediksi peringkat surga mudah untuk dihadapi. Terutama bagi seseorang seperti Song Che. Untuk dapat menjadikan dirinya sebagai pengawal eksekusi Kerajaan Abadi Jin Agung nomor 1, dia telah menginjak mayat rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya dan berlumuran darah. Serangan balik Song Che tidak berhenti. Setelah menghindari Great Chaos Essence Palem milik Suzimo, Song Che tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan skill rahasia domain suara yang menusuk telinga yang terdengar seperti benturan logam. Saat dia menggunakan keterampilan rahasia domain suaranya untuk melakukan serangan balik, Song Che menarik pedang eksekusinya dan menebas ke arah Suzimo yang berada di belakangnya. Pada saat yang sama, Zhong Feiyu, Lai Xuan, Xie Tianhuang dan Heaven Immortal Luo yang bersiap untuk menyerang. Jika Suzimo dibunuh oleh Song Che sendirian, mereka tidak punya alasan untuk mengambil panduan giok murni giok dan membagi harta lainnya pada Suzimo. Semua orang ingin mendapat bagian dari hasil jarahan. Advertisement. Mengaum. Saat Song Che melepaskan keterampilan rahasia domain suaranya, Suzimo juga melepaskan keterampilan rahasia raungan naga dan raungan yang memekakkan telinga terdengar dari dalam tenggorokannya. Keterampilan rahasia Dragon Roar disintesis dengan banyak keterampilan rahasia domain suara dan dibuat dengan Azure Dragon Roar sebagai fondasinya. Bahkan ki darah jahat di tempat ini tidak dapat menekannya. Dragon Roar membunyikan dan langsung menekan skill rahasia domain suara Song Che. Ketika Zhong Feiyu dan 3 orang lainnya merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam skill rahasia Dragon Roar, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka tidak berani gegabah. Meskipun Xie Tianhuang juga mengetahui raungan Phoenix Surgawi, dia ditekan oleh ki darah jahat di medan perang Asura dan tidak bisa melepaskannya. Dia hanya bisa mundur dan untuk sementara melarikan diri dari jangkauan skill rahasia Dragon Roar. Adapun Zhong Feiyu, Lai Xuan dan Heaven Immortal Luo Yang, tidak satupun dari mereka mundur. Mereka melepaskan keterampilan rahasia domain suara dan melakukan serangan balik. Hingga saat ini dalam pengembangan keterampilan rahasia raungan naga, Suzimo hampir selalu berhasil bertarung melawan rekan-rekannya. Dari jarak dekat, kultivator dengan tubuh lemah akan terkejut hingga mati di tempat. Bahkan jika fisik dan garis keturunan seseorang luar biasa, mereka akan menderita pukulan besar dan perhatiannya teralihkan, sehingga dia dapat mengambil inisiatif dan mengendalikan situasi. Tapi sekarang dia berada di medan perang Asura dan tidak bisa melepaskan kekuatan surgawi 6 tus, kekuatan Suzimo jauh dari puncaknya. Kekuatan skill rahasia Dragon Roar juga menurun secara signifikan. Selain itu, Song Che berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki fisik serta garis keturunan yang kuat. Ditambah dengan dukungan dari Zhong Feiyu, Lai Xuan dan Heaven Immortal Luo Yang, skill rahasia Dragon Roar tidak berguna setelah dirilis. Advertisement. Beberapa keterampilan rahasia domain suara bentrok di udara dan menghilang tak lama kemudian. Beberapa orang yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Ekspresi Suzimo tidak berubah. Tiba-tiba, sosoknya melintas dan dia menghilang sekali lagi. Astaga, tebasan backhand Song Che tidak menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba, di sampingnya, Suzimo muncul sekali lagi. Dia menutup 2 jari dan membentuk pedang jari. Ujung jarinya memancarkan aura tajam saat dia mengetuk bagian belakang kepala Song Che. Dentang. Song Che tidak berbalik. Memutar tubuhnya, pedang eksekusi tiba-tiba menjulur dari bawah tulang rusuknya dan tiba seketika, bertabrakan dengan pedang jari Suzimo dengan suara yang tajam. Keduanya sedikit bergidik. Di saat yang sama, Suzimo merilis Three Heads Six Arms.
Keenam telapak tangannya memunculkan segel tangan berulang kali dan menyalurkan kesadaran rohnya, melepaskan 4 kekuatan surgawi tertinggi ke arah Zhong Feiyu, Lai Xuan, dan Heaven Immortal Luo Yang. Lukisan penjara bawah tanah. Tiba-tiba, sangkar raksasa meledak dari bawah kaki Zhong Feiyu dan langsung menelannya. Momen singkat, kekuatan suci tertinggi turun seketika dan menebas ke arah Lai Xuan. Membunuh seni kata. Kekuatan surgawi tertinggi ketiga meledak dan menyerang surga abadi Luo Yang. Jembatan Paramita. Sebuah jembatan emas terbentang di bawah kaki Su Zimo dan merobek udara, menuju Xie Tianhuang. Persyaratan untuk melepaskan 4 kekuatan suci tertinggi secara berturut-turut sangatlah tinggi bagi roh esensi. Jika roh esensi tidak cukup kental, ada kemungkinan besar ia akan roboh di tempat. Saat Su Zimo menyerang, pertarungannya 1 lawan 5. Meskipun sulit bagi 4 kekuatan suci tertinggi untuk membunuh Zhong Feiyu dan 3 lainnya, mereka dapat menundanya sejenak. Momen perpecahan yang diperolehnya memungkinkan dia bertarung 1 lawan 1 dengan Song Che. Jelas bahwa Song Che juga menyadari hal ini. Beraninya kamu. Dia tidak takut dan tatapannya semakin tajam. Memantapkan dirinya, dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci tertinggi. Pemotongan. Kerajaan abadi Jin Agung memiliki 10 kekuatan suci yang besar untuk dieksekusi. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan kejam. Biasanya, hanya kultivator dengan garis keturunan keluarga kerajaan atau yang telah berkontribusi besar pada kerajaan abadi Jin Agung yang bisa mengolahnya. Pemotongan adalah salah satunya. Fakta bahwa Song Che mampu mengembangkan kekuatan suci ini adalah bukti bahwa statusnya di kerajaan abadi Jin Agung memang tidak rendah. Kekuatan surgawi berputar di sekitar Su Zimo tanpa henti. Alasan mengapa kekuatan suci tertinggi itu sangat kuat adalah karena tidak hanya mengandung kekuatan membunuh, tetapi juga mengandung kekuatan pengekangan. Seketika, belenggu muncul di leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki Su Zimo, menguncinya erat-erat. Pada saat yang sama, belenggu itu dihubungkan ke 5 rantai tebal. Ujung rantai yang lain melilit 5 tunggangan dewa dan mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, berlari ke 5 arah. Su Zimo sedikit menyipitkan matanya. Memang benar, sensasi robekan datang dari persendian anggota badan sejati teratai hijau. Meski tidak kuat, namun tetap membuat jantungnya berdebar kencang. Song Che tidak berhenti sejenak setelah merilis Dismemberment. Dia mengangkat pedangnya dan maju, menebas kepala Su Zimo. Astaga, niat pedang yang jahat dan dingin menyelimuti. Seolah-olah Su Zimo berada di neraka yang menyiksa. Hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya, memegang berbagai alat penyiksaan di tangan mereka. Mereka menertawakannya dengan sinis, bersiap untuk menghukumnya kapan saja. Peringkat 5 dalam prediksi peringkat surga, Song Che, melakukan serangan balik dengan keganasan seperti itu. Tiba-tiba, langit berbintang yang cemerlang muncul di atas kepala Su Zimo. Jutaan cahaya bintang jatuh dan melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Diagram biduk roh mistik turun dan langsung menembus maksud pedang eksekusi Song Che. Pada saat yang sama, Su Zimo memanfaatkan kekuatan bintang untuk melepaskan diri dari kekangan Dismemberment. Dalam sekejap, dia memanfaatkan 9 kilatan naga sejati dan muncul kembali di samping Song Che, mengambil inisiatif. Song Che sudah lama dipersiapkan dan ditebas secara terbalik. Kali ini, setelah sosok Su Zimo muncul, dia tidak berhenti. Dalam sekejap, dia menghilang dan muncul kembali di sisi lain Song Che. Dalam sekejap mata, Su Zimo mengubah 4 posisi berturut-turut. Song Che tidak dapat mengatasinya dan tidak dapat menentukan tempat pendaratan Su Zimo. Karena itu, Su Zimo akhirnya menemukan celah. Bab 2503 Serangan Gabungan Ular Naga. 2503 Serangan Gabungan Ular Naga. Su Zimo menyulap seni pedang dengan kedua tangannya dan tatapannya dingin. Niat membunuh yang mengerikan muncul darinya dan melonjak ke awan. Saat niat membunuh dari surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari jalurnya. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Pembunuhan surga di tangan kirinya dan pembunuhan bumi di tangan kanannya. Su Zimo menggunakan 2 seni pedang dan bersiap untuk membunuh Song Che di tempat. Advertisement. Niat membunuh itu terlalu kuat. Sebagai penjaga eksekusi surga nomor 1, Song Che bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan.
Dia membawa niat membunuh yang sangat kuat dan tidak bisa menahannya. Jutaan pedang pembunuh surga Qi membentuk pedang pembunuh surga di tangan kiri Su Zimo dan menebasnya. Di saat yang sama, langit berubah dan tanah berguncang. Di atas kepala Song Che, naga surgawi yang terkondensasi dari pedang pembunuh bumi Qi muncul samar-samar. Di belakangnya, seekor ular melonjak muncul dari tanah. Naga dan ular menyerang bersama-sama, membentuk kombinasi pembunuhan langit dan bumi. Pedang Qi pembunuh bumi adalah lambang pembunuhan. Qi darah jahat di sekitarnya juga mengandung niat membunuh yang ekstrim. Keduanya sangat mirip dan oleh karena itu pedang pembunuh bumi Qi tidak banyak ditekan. Itulah alasan mengapa Su Zimo mampu memadatkan Qi pedang ular naga. Ekspresi Song Che berubah beberapa kali saat badai muncul di hatinya. Advertisement. Dia benar-benar dipaksa dalam kondisi seperti itu dalam pertarungan mereka. Dia secara alami tahu bahwa selama dia bisa menahan serangan Su Zimo, dia bisa menghindari bahaya. Di sisi lain, Zhong Feiyu dan yang lainnya juga hendak membebaskan diri. Namun, sulit baginya untuk menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera dari serangan gabungan seni pedang pembunuh langit dan bumi. Guyuran. Menghadapi krisis ini, Song Che menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya dan suara tsunami melonjak di tubuhnya. Pedang eksekusi raksasa muncul di belakangnya. Fenomena garis darah. Pedang eksekusi menebas pedang pembunuh surga di tangan kiri Su Zimo. Ledakan. Pedang dan pedang bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Fenomena garis darah Song Che bergetar hebat dan hampir roboh. Adapun pedang pembunuh surga, hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran esens Qi yang tersebar ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, serangan gabungan dari ular naga turun. Advertisement. Song Che mengabaikan ular melonjak yang meledak dari tanah di bawah kakinya dan menebas secara terbalik ke arah naga suci di udara. Dentang. Pedang itu berdiri di atas kepala naga surgawi dan kedua belah pihak bergidik, berhenti seolah-olah waktu dan ruang telah membeku. Segera setelah itu, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh naga surgawi dan Qi pedang pembunuh naga bumi menghilang di tempat. Pada saat itu, Song Che tidak lagi punya waktu untuk bertahan melawan pedang Qi melonjak ular di belakangnya. Dia hanya bisa melepaskan esens Qi-nya dan memasukkannya ke dalam Execution Armor di tubuhnya, menciptakan pola. Ular melonjak memukul punggungnya dengan keras. Puff! Song Che bergidik seperti disambar petir dan mengeluarkan panah darah. Cahaya dari Execution Armor yang dia kenakan meredup dengan cepat. Meskipun armor eksekusi telah direduksi menjadi besi tua, itu membantunya bertahan melawan sebagian besar kerusakan dari pedang Qi pembunuh bumi. Dia bisa pulih dari lukanya saat ini dalam beberapa tarikan napas. Puff! Meski tombak raksasa menembus kepala Su Zimo, tidak ada darah yang muncul. Kepala itu adalah salah satu kepala yang diringkas dari 3 kepala 6 lengan. Bahkan jika itu hancur, itu tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Yue Hai, yang telah menonton dari samping, akhirnya menyerang. Waktunya agak khusus. Saat Song Che dalam bahaya, dia tidak membantu Song Che menyelesaikan krisis atau memblokir kerusakan. Lagi pula, baginya, bahkan jika Song Che dibunuh oleh Su Zimo, itu setara dengan berkurangnya satu pesaing. Yue Hai menyerang dan menyerang Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo memegang pedang Qi pembunuh langit dan bumi. Meskipun dia merasakan aktivitas Yue Hai, dia tidak punya waktu untuk terganggu dan mengabaikannya. Dia ingin berurusan dengan Yue Hai setelah membunuh Song Che. Tidak disangka Song Che juga memiliki banyak kartu truf dan dapat bertahan dari serangan gabungan Qi pedang pembunuh langit dan bumi. Sayang sekali. Su Zimo mengeluh dalam hati. Jika dia bisa melepaskan kekuatan surgawi 6 gading atau berkultivasi menjadi dewa surga kelas 7, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda atau bahkan lebih. Tentu saja, situasi sebelumnya akan berbeda. Ledakan. Di sisi lain, Zhong Feiyu menerobos kekuatan suci lukisan penjara tanah dan melaju kencang. Heaven Immortal Luo Yang dan Xie Tianhuang menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Seni kata pembunuh dan jembatan paramita sendiri tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua meskipun mereka adalah kekuatan dewa tertinggi. Satu-satunya yang menemui masalah adalah Lai Xuan. Saat momen singkat dirilis, pengalaman yang dia peroleh dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya mengingatkannya bahwa kekuatan suci tertinggi ini sangat berbahaya. Lai Xuan tidak berani gegabah dan melepaskan 2 kekuatan surgawi tertinggi secara berurutan. Namun,
Rasa bahaya tidak hilang. Sebaliknya, hal itu semakin intensif. Di medan perang, di tengah bentrokan yang mengguncang bumi, dia bahkan bisa dengan tajam menangkap suara aneh dari genderang yang ditabuh. Ini buruk. Tiba-tiba, Lai Xuan teringat evaluasi Suzimo pada prediksi peringkat surga. Pernah dikatakan bahwa Suzimo berspesialisasi dalam kekuatan suci tertinggi yang mengurangi umur seseorang dan sangat kuat. Lai Xuan tidak punya waktu untuk berpikir dan menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya, melepaskan fenomena garis darahnya. Di belakangnya, terik matahari muncul di atas ki darahnya yang melonjak, memancarkan cahaya yang berbeda-beda dan memuntahkan api yang membakar. Dalam sekejap mata, 7 terik matahari muncul. Rasa bahaya masih belum hilang. Pandangan tegas melintas di mata api saat dia menaikkan garis keturunannya sekali lagi. Fiuh. Dalam fenomena garis darah, 2 matahari terik lagi muncul setelah 7 matahari terik. 9 matahari yang terik turun dan menerangi dunia. 9 matahari terbit. Teknik budidaya terbaik kerajaan abadi Yan Yang, Sutra Matahari Agung, adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh keluarga kerajaan. Legenda mengatakan bahwa 9 matahari terbit adalah puncak dari pengembangan Sutra Matahari Agung. Sebelumnya, ketika Lai Xuan bertarung dengan orang lain, dia hanya memanggil paling banyak 8 matahari yang terik. Tapi sekarang, kekuatan suci biasa Suzimo hampir mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Rasa bahaya di hatinya akhirnya hilang setelah dia melepaskan Rising Nine Suns. Sebelum kekuatan surgawi momen singkat turun ke Lai Xuan, kekuatan itu dibakar menjadi ki esensi oleh 9 matahari yang terik di belakangnya dan menghilang ke dunia. Lai Xuan berdiri di tempat, napasnya tidak menentu dan rasa gentar. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia tidak tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi. Lai Xuan menenangkan diri perlahan dan tidak terburu-buru maju untuk membunuh Suzimo segera. Orang ini hanya berada di peringkat 24 dalam prediksi peringkat surga mengingat kekuatan tempurnya. Lelucon macam apa itu? Tiba-tiba, Lai Xuan sangat marah. Metode seperti itu bahkan bisa masuk dalam 10 besar prediksi peringkat surga. Di saat yang sama, Lai Xuan berpikir lagi. Saat ini, Suzimo hanyalah surga abadi kelas 6. Jika dia sudah bisa melepaskan metode seperti itu, apa yang akan terjadi jika dia berkultivasi menjadi dewa surga kelas 9? Sudah waktunya kamu mati. Zhong Feiyu adalah orang pertama yang tiba. Bahkan sebelum dia bergerak, seberkas sinar pedang telah muncul. Baca novelringan.com. Itu menghilang dalam sekejap. Suzimo tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya mengelak secara naluriah dengan persepsi rohnya. Salah satu kepala Suzimo tertusuk serta 2 lengannya. Pada titik pertempuran ini, 3 kepala 6 tangan miliknya hampir tidak berguna sama sekali. Keterampilan rahasia Xie Tianhuang dan Heaven Immortal Luo yang turun. Yue Hai dan Song Che mengumpulkan momentum sementara Lai Xuan berjalan bersama Rising Nine Suns. Keenam ahli dikumpulkan kembali. Bab 2504 memasuki danau. 2504 memasuki danau. Di atas kota kuno. Pertempuran sengit di bawah ini secara alami disaksikan oleh 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi. Meskipun prosesnya singkat, mata ke-6 dewa yang sempurna bersinar. 6 dewa yang sempurna telah lama memahami metode dan kekuatan tempur Zhong Feiyu dan yang lainnya. Ada juga pengenalan rinci tentang prediksi peringkat surga. Namun, 6 dewa yang sempurna tidak tahu banyak tentang Suzimo. Advertisement. Itu karena catatan pertarungan Suzimo terlalu sedikit dan dia hanya menjalani 2 pertarungan, tidak mungkin mereka bisa membuat evaluasi yang terlalu tepat. Namun, adegan sebelumnya menyebabkan 6 dewa sempurna tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali peringkat Suzimo pada prediksi peringkat surga. Divine Rainbow memuji, sejak awal, dia bertarung 1 lawan 5. Bukannya dikalahkan, ia malah melakukan serangan balik dan bahkan melukai Song Che. Kekuatan tempur dan pengendalian situasinya sedikit menakutkan. Satu kekuatan suci tertinggi miliknya berhasil mengusir fenomena garis darah Lai Xuan, 9 matahari terbit. Saya benar-benar terkejut. Bahkan sekarang, Rawa Surgawi tidak dapat mempercayainya. Sayangnya, ranah budidaya anak itu agak rendah. Dia masih memiliki terlalu banyak kelemahan dalam pertarungan hidup dan mati. Api surgawi memperlihatkan ekspresi kasihan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, beberapa dewa sempurna lainnya mengerti.
Jika tingkat kultivasi seseorang rendah, mereka akan menderita kerugian yang nyata dalam bentrokan langsung. Roh esensi mereka tidak cukup kuat dan konsumsi esens Qi akan sangat merugikan. Dalam pertarungan sebelumnya, Suzimo melukai Song Che. Namun, cedera tersebut hampir tidak berpengaruh pada Song Che. Advertisement. Bagi mereka, jika pertarungan berlanjut, Song Che akan tetap menang. Very Divine Crane tiba-tiba berbicara, meski begitu, menurutku peringkat anak itu cukup untuk masuk 10 besar. Itu sudah pasti. Angin surgawi mengangguk. Yang lain tidak keberatan dengan peringkat ini. Bahkan jika Suzimo merobek jimat teleportasi dan meninggalkan medan perang Asura, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya sudah cukup baginya untuk masuk peringkat 10 besar prediksi peringkat surga. Divine Rainbow mengeluarkan prediksi peringkat surga dan menyebarkannya perlahan, menaikkan peringkat Suzimo dari 24 menjadi 10. Pangeran Tianhuang yang awalnya berada di peringkat 10 didorong ke peringkat 11. Siapa yang akan menulis evaluasinya? Pelangi Surgawi bertanya. Biarkan Divine Crane yang melakukannya. Saya tahu dia sangat memikirkan Suzimo. Angin Surgawi berkata sambil tersenyum. Baiklah. Peri Divine Crane tidak menolak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memadatkan True Essence dengan ujung jarinya. Menggunakan jarinya sebagai kuas, dia bersiap untuk menulis evaluasi terbarunya tentang Suzimo pada prediksi peringkat surga. Advertisement. Semakin tinggi peringkat dalam prediksi peringkat surga, semakin sulit bagi mereka untuk menaikkan peringkat. Untuk seseorang seperti Suzimo yang awalnya sudah berada di peringkat 24, pasti ada alasan yang meyakinkan baginya untuk naik lebih dari 10 peringkat secara tiba-tiba. Tunggu. Saat peri surgawi Bango hendak menulis, beberapa dewa sempurna lainnya tiba-tiba berbicara dan menghentikannya. Ketika peri surgawi Bango melihat mereka mengerutkan kening dan memandangi kota kuno di bawah dengan ekspresi muram, dia juga menoleh secara naluriah. Di pusat kota kuno, 6 ahli prediksi peringkat surga berkumpul kembali dan tidak lagi meremehkan Suzimo, tekanan padanya meningkat secara eksponensial. Keenamnya jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, semuanya kejam. Song Che didekati oleh Suzimo dan menerima gerakan membunuh secara berurutan. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti sudah lama mati. Bagi Song Che, dia hanya mengeluarkan seteguk darah dan lukanya sembuh dalam sekejap mata. Tentu saja, jika Suzimo terus mengincar Song Che, mengingat kemampuannya, dia masih 70% yakin bahwa dia bisa langsung membunuh Song Che. Namun, itu hampir mencapai batasnya. Setelah dia membunuh Song Che, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus berurusan dengan 5 orang lainnya dan hanya bisa melarikan diri jauh. Suzimo sudah bersiap menjelajahi dasar danau di belakangnya. Jika dia membunuh Song Che dan memasuki dasar danau, Pangeran Mingjiong pasti akan melampiaskan amarahnya pada Xie Qingcheng dan melenyapkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika dia dapat menemukan rahasia di dasar danau dan kembali hidup-hidup, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu Xie Qingcheng merebut segel awan roh. Mendengar hal itu, Suzimo mengambil keputusan. Melawan serangan Zhong Feiyu, Heaven Immortal Luo Yang, dan Xie Tianhuang, dia menyihir segel Mingwang yang tak tergoyahkan dan mengambil posisi bertahan. Ledakan. Ledakan. Kekuatan surgawi tertinggi dari surga abadi Luo Yang dan Xie Tianhuang turun dan menyerang Suzimo. Segel Mingwang yang tak tergoyahkan tidak dapat bertahan melawan mereka. Suzimo tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terhuyung mundur. Pedang Zhong Feiyu muncul sekali lagi. Tapi kali ini, Suzimo meraih pedang setipis sayap jangkrik dengan tangan kosong dengan persepsi rohnya yang kuat. Dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya dan darah segar mengalir. Pedang yang hebat, Suzimo memuji. Ujian itu datang dari lubuk hatinya. Tubuh sejati teratai hijau telah berkultivasi hingga kelas 11 dan mengembangkan keterampilan rahasia penempaan tubuh yang kuat seperti panduan giok murni giok, teknik pernapasan gajah surgawi, dan panduan Void Thunder. Dagingnya telah lama tidak bisa dihancurkan dan bahkan lebih unggul dari harta dharma tingkat surga. Tapi sekarang, pedang tipis Zhong Feiyu bisa menembus telapak tangannya. Tentu saja, Suzimo mencengkeram pedangnya dengan erat. Ujung pedangnya tajam dan jaraknya kurang dari 1 mm dari gelabelanya. Namun, serangan Zhong Feiyu tidak dapat berlanjut apapun yang terjadi. Huff! Zhong Feiyu menyalurkan ki darahnya dan mengerahkan kekuatan sekali lagi.
Dia menahan diri dan tidak melepaskan fenomena garis darahnya. Dia hanya menyalurkan ki darahnya ke tingkat darah tsunami dan menusuk dengan pedangnya. Seolah tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu, Suzimo hanya bisa melepaskan cengkeramannya dan mundur sekali lagi untuk menghindari ketajaman pedang tipis Zhong Feiyu. Berhenti mengejar. Song Che dan yang lainnya tiba-tiba teringat dengan keras saat melihat itu. Seolah dia menyadari sesuatu, Zhong Feiyu menghentikan langkahnya dengan tergesa-gesa. Namun, sosok Suzimo sudah berada di atas danau. Di danau, ki darah jahat yang tak ada habisnya tampaknya telah gelisah dan berkumpul dengan cepat, berubah menjadi tanaman merambat yang melingkari Suzimo. Tepat di depan Zhong Feiyu dan yang lainnya, ki darah jahat menarik Suzimo ke dalam danau dan dia menghilang tak lama kemudian. Suzimo bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan jimat teleportasinya. Bersulang, surga abadi Luo yang mengutuk. Ekspresi Song Che juga gelap dan marah. Suzimo dilahap oleh ki darah jahat dan jatuh ke danau, dia pasti akan mati. Namun, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta seperti jade pure jade manual miliknya. Secercah kegembiraan melintas di mata Pangeran Tianhuang. Mendarat di danau setara dengan jatuh ke tangan kerajaan abadi Yan Yang. Pada saat itu, jika dia bisa mendapatkan segel awan roh, ayahnya mungkin akan senang dan mengizinkan dia untuk mengembangkan panduan giok murni giok ini. Zhong Feiyu, bukankah kamu terlalu cemas? Song Che berkata dengan dingin, dia telah menggunakan semua kartu asnya dan dijebak oleh kita. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Mengapa kamu mengirimnya ke danau? Tentu saja, Zhong Feiyu juga tidak menginginkannya. Hingga saat ini, ia masih belum bisa memahami bagaimana Suzimo yang tadinya begitu ganas tiba-tiba menjadi begitu ceroboh dan mundur ke puncak danau hanya untuk dimangsa olehnya. Meskipun itu yang dia pikirkan, sebagai perfected immortal yang bereinkarnasi dengan peringkat yang bahkan lebih tinggi dari Song Che, Zhong Feiyu secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan secara verbal. Kamu ingin panduan giok murni giok? Zhong Feiyu menyeringai dengan ekspresi mengejek dan menunjuk ke danau di belakangnya. Ada di dalam. Jika kamu menginginkannya, masuklah dan ambil sendiri. Anda, Song Che menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Jangan khawatir, saya dapat menjamin bahwa panduan giok murni giok pasti akan utuh dan tidak dihancurkan oleh ki darah jahat. Zhong Feiyu mencibir sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Awalnya, dengan adanya Suzimo, mereka memiliki tujuan yang sama dan dapat menjaga perdamaian di permukaan. Tetapi sekarang setelah Suzimo meninggal, beberapa orang yang berada dalam prediksi peringkat surga ini kembali ke kewaspadaan dan permusuhan awal mereka terhadap satu sama lain. 5 orang yang tersisa marah dan berlama-lama di tepi danau sebelum. Bab 2505 Darah Jahat Macan Putih. 2505 Darah Jahat Macan Putih. Di atas kota kuno. Ketika 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi melihat itu, ekspresi mereka bertentangan dan menunjukkan ekspresi kasihan. Sayang sekali, anak itu masih terlalu muda dan kurang pengalaman bertempur. Dia mengabaikan sekelilingnya dan menderita musibah seperti itu. Pelangi Surgawi menghela nafas. Divine Cloud berkata, jika dia bisa merobek jimat teleportasi tepat waktu, dia bisa melarikan diri. Sayangnya. Advertisement. Tidak kusangka orang jenius seperti itu akan mati di medan perang Asura. Sayang sekali bukan? Orang jenius yang meninggal sebelum waktunya tidak dianggap jenius. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali teladan yang meninggal sebelum waktunya. Siapa yang dapat mengingatnya? Saat mereka berlima berdiskusi, Very Divine Crane sedikit mengernyit dan tetap diam, seolah-olah dia belum tersadar dari kebodohannya. Peringkat prediksi peringkat surga mungkin harus diubah lagi. Pelangi Surgawi tersenyum pahit. Padahal, Suzimo memang telah membuat rekor. Saat dia masuk 10 besar prediksi peringkat surga, dia mati dan disingkirkan. Setelah para penggarap prediksi peringkat surga mati, nama mereka secara alami dihapus. Prediksi peringkat surga ada di tangan Peri Surgawi Bangau dan dia belum mulai menulis evaluasi Suzimo sebagai peringkat 10. Ketika Pelangi Surgawi melihat Peri Surgawi Bangau tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia hanya bisa maju dan mengambil prediksi peringkat surga di tangannya sehingga dia dapat menghapus semua informasi dan jejak Suzimo yang berada di peringkat 10. Ada yang tidak beres. Peri Divine Crane menggelengkan kepalanya. Advertisement. Apa yang salah? Divine Flames berkata, Divine Crane,
Saya tahu Anda sangat menghargai anak ini. Namun, dia sudah mati dan tentu saja tidak dapat menempati tempat di prediksi peringkat surga. Peri Divine Crane berkata dalam-dalam, saya tidak bermaksud demikian. Yang saya maksud adalah fakta bahwa dia baru saja jatuh ke dalam danau. Meskipun sepertinya dia dipaksa jatuh oleh Zhong Feiyu, bukankah kalian merasa itu sedikit mendadak? Divine Rainbow dan yang lainnya saling bertukar pandang tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya, setelah Suzimo jatuh ke dalam danau, reaksi pertama semua orang memang terkejut dan tidak percaya. Very Divine Crane melanjutkan, ketika dia bertarung melawan 6 dewa surga sebelumnya, kendalinya terhadap situasi, reaksi di tempat, dan metode melawan musuh bisa dikatakan sempurna. Itu menunjukkan bahwa anak ini sangat berbakat dalam pertarungan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kalah? Terlebih lagi, dia membuat kesalahan tingkat rendah dan bahkan tidak merobek jimat teleportasi ketika dia tidak punya tempat untuk mundur. Divine Wind menyimpulkan, mungkin dia mengharapkan suatu kebetulan. Anak itu marah dan tidak mau pergi begitu saja. Itu sebabnya dia tidak merobek jimat teleportasi itu. Pada saat dia menyadari betapa menakutkannya danau di bawahnya, semuanya sudah terlambat. Peri Divine Crane menggelengkan kepalanya dengan ragu. Divine Rainbow bingung dan bertanya, Divine Crane, apakah kamu mengatakan bahwa anak ini jatuh ke danau bukan karena Zhong Feiyu memaksanya, tetapi karena dia menginginkannya dengan sengaja? Peri Divine Crane terdiam. Memang benar, dia memikirkan hal itu di benaknya, meski kedengarannya konyol. Rawa surgawi terkekeh. Mungkinkah anak itu mengambil tindakan terlalu keras dan malah bunuh diri? Advertisement. Divine Crane, danau di bawahnya terkondensasi dari ki darah jahat. Bahkan jika kita terjatuh, kita mungkin tidak dapat bertahan hidup. Api surgawi tersenyum tak berdaya. Entah disengaja atau tidak, dia sudah jatuh ke dalam danau dan akibatnya adalah kematian. Very Divine Crane tidak menjawab dan menyalurkan kesadaran rohnya, mencoba yang terbaik untuk menyelidiki ke dalam danau. Bahkan dengan kesadaran rohnya, dia tidak dapat mencapai dasar danau. Itu sudah menjadi batasnya untuk mendeteksi bagian tengah danau. Tiba-tiba, di tengah danau, dia merasakan fluktuasi kekuatan hidup yang sangat mirip dengan aura Suzimo. Dia belum mati. Kata-kata Peri Divine Crane mengejutkan dan matanya berbinar. Ekspresi dari 5 dewa sempurna lainnya sedikit berubah. Mengetahui bahwa Peri Surgawi Bangau tidak akan bercanda tentang hal ini, mereka buru-buru melepaskan kesadaran roh mereka dan menyelidiki ke dalam danau. Memang, mereka juga bisa merasakan fluktuasi kekuatan hidup Suzimo di danau. Meskipun berfluktuasi dengan hebat, terlihat jelas bahwa dia masih hidup. Dia belum mati. Mata beberapa dewa yang sempurna dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bahkan jika dia belum mati dan berada di danau darah jahat, berapa lama dia bisa bertahan? Rawa surgawi mengungkapkan keraguannya mengenai masalah ini. Divine Cloud berkata dalam-dalam, lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil merangkak keluar hidup-hidup, jika roh esensi atau hati dao miliknya bahkan terluka ringan oleh korosi liar dari kekuatan darah jahat, dia akan lumpuh total. Peri Surgawi Bangau berkata, apapun yang terjadi, selama dia belum mati, dia tidak boleh dikeluarkan dari prediksi peringkat surga. Divine Rainbow berkata dengan suara yang dalam, apa yang dikatakan Divine Crane masuk akal. Namun, kami tidak tahu apakah dia dapat memulihkan kekuatan tempurnya sebelumnya setelah bencana ini. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar dia akan lumpuh. Saya menyarankan agar kita mengembalikannya ke prediksi peringkat surga. Namun, dia hanya bisa menduduki peringkat terakhir untuk saat ini. Peri Surgawi Bangau mengangguk. Dia tidak keberatan dengan pengaturan ini. Sesosok turun perlahan dari danau. Tebakan Peri Surgawi Bangau tidak salah. Masuknya Suzimo ke dalam danau tentu saja merupakan bagian dari perhitungannya. Setelah jatuh ke dalam danau, kekuatan darah jahat yang kaya di danau itu jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Ki darah jahat telah mengembun menjadi sebuah danau, tingkat kekuatan itu bisa dibayangkan. Aliran kekuatan darah jahat yang tak ada habisnya melonjak ke tubuh Suzimo melalui pori-porinya, menghancurkan semua kehidupan. Bahkan kesadarannya diserang oleh kekuatan darah jahat. Emosi mengamuk dan membunuh yang tak ada habisnya melanda Dao Heart-nya. Namun, Dao Heart-nya kokoh dan tak tergoyahkan dan dia masih bisa mempertahankan kejernihannya. Dengan tergesa-gesa, dia melantunkan Sutra Prajna Nirwana dan pada saat yang sama mengedarkan air surgawi yang disempurnakan, membentuk penghalang di sekelilingnya.
Keterampilan rahasia yang diberikan oleh jiwa suci kura-kura hitam ini dapat mengeluarkan efek terbesarnya di danau. Meski begitu, kekuatan darah jahat di danau melonjak dari segala arah. Dao Dharma dari air surgawi yang disempurnakan tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia segera melantunkan sutra keterampilan rahasia yang diturunkan oleh jiwa suci macan putih. Meskipun dia tidak memahami arti sutra tersebut, tekanan di sekelilingnya berkurang seiring dengan setiap nyanyian diam. Memang, sebelumnya, dia hanya menebak-nebak. Tapi sekarang, dia hampir yakin bahwa darah jahat di medan perang Asura ada hubungannya dengan binatang suci, macan putih. Ini adalah darah jahat macan putih. Suzimo melantunkan sutra keterampilan rahasia berulang kali dan serangan kekuatan darah jahat padanya berangsur-angsur berkurang. Awalnya, Suzimo hanyalah orang luar dari darah jahat di danau. Itulah alasan mengapa dia diserang dengan liar. Namun, Suzimo melantunkan sutra keterampilan rahasia dari jiwa suci macan putih berulang kali, menyebabkan aura yang mirip dengan macan putih muncul di tubuhnya, menyatu dengan darah jahat di seluruh danau. Dalam keadaan normal, bahkan jika Perfected Immortal berada di danau darah jahat, dia tidak akan mampu menahan korosinya. Namun, secara kebetulan, Suzimo telah lama mengembangkan sutra rahasia yang diwarisi dari jiwa suci macan putih, menyebabkan dia memiliki aura macan putih. Secara alami, kekuatan darah jahat di sekitarnya tidak akan memusuhi siapapun yang memiliki aura macan putih. Suzimo merasa lega karena krisis telah teratasi. Saat dia terjatuh, samar-samar dia menangkap koneksi aneh dari arah lain di dasar danau yang beresonansi dengan sutra keterampilan rahasia yang dia ucapkan. Suzimo mengikuti koneksi itu dan menyelinap menuju dasar danau. Bab 2506 Tulang Harimau Putih. 2506 Tulang Harimau Putih. Akademi Surga dan Bumi, alun-alun halaman dalam. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Suzimo memasuki medan perang Asura dan prediksi peringkat surga akan diperbarui secara real-time, tidak ada satupun yang tersisa. Pertama, mereka bisa menonton peringkat prediksi peringkat surga dari sini kapan saja. Kedua, mereka bisa menghentikan Suzimo begitu dia kembali. Pertarungan memperebutkan segel hanya berlangsung selama sebulan dan semua orang bisa menunggu. Advertisement. Akademi Surga dan Bumi menghargai etiket dan tentu saja tidak bisa mengusir mereka dengan santai. Saat ini, Suzimo tidak ada di akademi dan Yan Bingying bertugas mengelola sekte dalam. Selain itu, banyak murid akademi yang sangat khawatir dengan hasil pertarungan memperebutkan segel. Mereka berkumpul di sini dan jumlah orang di alun-alun bertambah. Lihat, peringkatnya telah berubah. Jeritan terdengar dari kerumunan. Astaga, kakak senior Su masuk 10 besar. Baru 2 hari sejak pertarungan memperebutkan segel dan kakak senior Su naik lebih dari 10 peringkat. Dia terlalu menakutkan. Kakak senior Su pasti telah berjuang keras. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menaikkan peringkatnya sebanyak itu dan masuk 10 besar. Banyak murid akademi berdiskusi dengan penuh semangat. Yan Bingying tersenyum dan merasa senang. Selama periode waktu ini, Akademi Langit dan Bumi diprovokasi oleh para pembudidaya asing yang ingin menantangnya. Karena Suzimo menghindari pertarungan dengan mereka, dia mendapat banyak komentar sinis. Advertisement. Sekarang peringkat Suzimo tiba-tiba melonjak dan dia langsung masuk 10 besar, para murid akademi merasa bangga. Para pembudidaya asing memiliki ekspresi jelek ketika mereka melihat peringkatnya. Awalnya, mereka mengira peringkat Suzimo dilebih-lebihkan dan itulah alasan mengapa mereka berani mengetuk pintunya untuk menantangnya. Tidak disangka Suzimo akan menduduki peringkat 10 besar prediksi peringkat surga saat pertempuran memperebutkan segel dimulai. Ada 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang secara pribadi memimpin medan perang untuk mencatat evaluasi, tentu saja tidak ada kesalahan. Seorang murid akademi mencibir, di mana kesombonganmu sebelumnya? Manusia harus tahu batasnya. Jika Anda ingin menantang kakak senior Su, Anda harus mencapai levelnya terlebih dahulu. Melawan ejekan para murid akademi, Dewa Surga tingkat 9 dari Sekte Abadi Terbang, Kerajaan Abadi Jin Besar, Kerajaan Abadi Zisuan dan faksi tingkat surga lainnya memiliki ekspresi canggung. Tianze dari Flying Immortal Sect tersenyum malu dan berkata dengan acuh tak acuh, rekan Taois Su memang mampu. Saya terkesan. Semuanya, kamu tidak pergi.
Yan Bingying menarik senyumnya dan bertanya dengan tenang. Peringkat itu seperti tamparan ke wajah para pembudidaya asing. Banyak orang tampak malu dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi, bersiap untuk pergi. Advertisement. Lingmu dari Kerajaan Abadi Jin Agung terus memaksakan dirinya dan berkata dengan keras kepala, tidak akan terlambat untuk pergi setelah membaca evaluasi yang diberikan oleh Istana Cakrawala Surgawi. Saat itu, ekspresi peri Bai Hua dari Kerajaan Abadi Sisuan berubah. Dia menunjuk ke prediksi peringkat surga raksasa di alun-alun dan berteriak, lihat, peringkat Suzimo telah menghilang. Semua orang menoleh untuk melihat prediksi peringkat surga. Memang, namanya yang awalnya peringkat 10 digantikan oleh Pangeran Tian Huang sekali lagi. Semua orang mencari prediksi peringkat surga dengan hati-hati tetapi tidak dapat menemukan Suzimo. Jejak informasi apapun tentang Suzimo lenyap sama sekali, seolah-olah dia belum pernah berada di prediksi peringkat surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Murid akademi berdiskusi dengan lembut. Hahaha. Lingmu dari Kerajaan Abadi Jin Agung tiba-tiba tertawa. Tidak kusangka Suzimo akan mati di medan perang Asura. Apa katamu? Seorang murid akademi mengerutkan kening dan bertanya, kekuatan tempur kakak senior Su berada di 10 besar prediksi peringkat surga. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kamu masih tidak percaya padaku? Tianze dari Flying Immortal Sect juga sedikit mengangguk. Itu benar. Selama Suzimo masih hidup, bahkan jika dia kalah di medan perang Asura, peringkatnya hanya akan turun secara perlahan. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk menghilang secara langsung, dia sudah mati. Wajah Yan Bingying sedikit pucat. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ling Mu dan Tian Ze kemungkinan besar benar. Hehehe, peri Bai Hua dari Kerajaan Abadi Zisuan menutup mulutnya dan tertawa. Lelucon yang luar biasa. Kakak senior Su Anda ini memang seperti bantal bersulam. Dia tampan tapi tidak berguna. Dia berada di 10 besar prediksi peringkat surga beberapa saat sebelumnya. Bagaimana dia? Masih banyak murid akademi yang tidak mau mempercayainya. Tentu saja, pasti ada yang tidak beres. Tian Ze tersenyum lembut. Sebelumnya, tidak ada alasan mengapa Suzimo masuk 10 besar. Itu jelas sebuah kesalahan. Ayo pergi. Tidak kusangka Suzimo dari akademimu akan sangat lemah. Dia hanya tinggal di medan perang Asura selama 2 hari dan mati di dalam. Sebelumnya, para murid akademi mengejek mereka. Sekarang para kultivator asing ini mempunyai kesempatan, mereka secara alami memanfaatkan kesempatan itu dan tidak henti-hentinya melontarkan komentar sarkastik mereka. Rekan Daoisian, kita benar-benar harus pergi kali ini. Tian Ze menangkupkan tinjunya. Suzimo dari akademi sudah mati. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Selamat tinggal. Yan Bingying meludah dengan ekspresi dingin. Hei lihat, kakak senior Su telah muncul di prediksi peringkat surga lagi. Seruan lain terdengar dari kerumunan. Semua orang buru-buru berbalik. Di mana? Di mana? Tepat di belakang. Mengapa dia berada di peringkat terakhir dalam prediksi peringkat surga? Tidak peduli apa, dia masih dalam prediksi peringkat surga. Setidaknya, itu membuktikan bahwa dia belum mati. Semua orang dari akademi merasa lega. Dia tidak mati. Novelringan.com. Tian Ze, Ling Mu dan yang lainnya mengerutkan kening. Peri Bai Hua mencibir, bahkan jika dia belum mati, itu membuktikan bahwa kita benar. Suzimo dari akademi sungguh menyedihkan. Paling-paling, dia hanya bisa menduduki peringkat terakhir dalam prediksi peringkat surga. Kenapa kalian belum berangkat? Yan Bingying mendesak dengan tidak sabar. Tentu saja kami tidak akan pergi. Ling Mu sedikit mengangkat kepalanya. Kami akan menunggu di sini dan melihat peringkat apa yang akhirnya bisa dicapai Suzimo. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, kita masih harus menantangnya. Akademi Langit dan Bumi bukanlah satu-satunya. Sekte dan faksi utama dari domain abadi Cakrawala Surgawi juga memperhatikan pertarungan memperebutkan segel dan menyaksikan pembaruan prediksi peringkat surga secara real-time. Fluktuasi liar Suzimo pada prediksi peringkat surga menyebabkan kehebohan dan tebakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bahkan 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi tidak mengetahui situasi sebenarnya dari Suzimo di dasar danau dan mereka tidak bergerak dengan gegabah. Oleh karena itu, tidak ada pembaruan informasi Suzimo tentang prediksi peringkat surga. Mereka yang berkepentingan telah menuju ke kerajaan abadi Yan Yang untuk menyelidikinya.
Pada saat itu, di kedalaman medan perang Asura, Suzimo merasakan dengan hatinya dan akhirnya tiba di tujuannya. Separuh tulangnya terlihat di lumpur di dasar danau. Mata Suzimo berbinar. Asal-usul darah jahat berasal dari separuh tulang itu. Itu adalah tulang macan putih.